Nah, masih bergerak. Pemirsa Potensi Banua, hari ini saya akan mengunjungi budidaya itik alabio. Itik alabio dikenal memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah mempunyai daging dan juga telur yang berkualitas. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari usaha dan upaya dari berbagai pihak. Karena itu hari ini kita akan melihat bagaimana proses budidaya dari itik alabio. Yuk ikuti saya dalam Potensi Banua. Salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan yakni dengan menyediakan sumber protein dari unggas. Di Kalimantan Selatan memiliki unggas unggulan yakni itik alabio yang kini terus dilestarikan eksistensinya di Kalimantan Selatan oleh pemerintah melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Balai Pembibitan Ternak Unggul bersama dengan Pak Yudi selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis BPTU Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Yudi boleh dijelaskan di belakang ini ada suara-suara itik nih. Ini itik apa nih Pak? Ya, di sini kita ada kandang indukan itik, ini itik alabio yang kita pelihara dan ini sudah pada masa produksi sehingga tiap hari memang kita mengambil telur dari produksi itik kita yang ada di kandang H, ini kandang H. Kemudian biasanya produksi untuk itik ini kita dari mulai awal produksi sampai umur 18 bulan. Jadi mulai produksi itik itu mulai umur 4 bulan itu sudah mulai bertelur, kemudian nanti sampai pada umur 18 bulan kita keluarkan, kita akhir sebagai nanti itik pedaging atau untuk disembelih. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan produksi ya Pak ya, tentu ada perkembangbiakannya sebelum itu. Nah, kalau itik alabio sendiri bagaimana Pak proses perkembangbiakannya? Oh iya, Mbak. Untuk itik alabio sama sih dengan itik jenis yang lain, kita mengawinkan secara alami, dikawinkan untuk menghasilkan itik yang fertil, itik yang untuk menghasilkan telur yang fertil yang bisa ditetaskan itu dengan perbandingan betina 5 kemudian jantannya 1. Jadi setiap betina 5 kita kasih pejantan 1. Sehingga itu harapannya nanti semua telur yang dihasilkan bisa ditetaskan untuk menjadi DUD atau menjadi meri yang nanti bisa diedarkan ke masyarakat. Oke, berarti untuk sistem perkawinannya sendiri 1 jantan 5 betina, begitu ya Pak ya? Betul. Ini saya boleh masuk ke dalam untuk lihat-lihat tidak? Monggo, silakan untuk silakan. Boleh. Mari. Ayo pemirsa, kita lihat ke dalam. Ribuan indukan itik alabio, baik jantan maupun betina, menghasilkan ribuan telur itik alabio untuk menjadi sumber berkembang biak itik alabio yang banyak dikonsumsi bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
telur yang dikumpulkan ini kemudian dibersihkan dan dilakukan seleksi kondisi telur, baik bentuk maupun berat yang telah ditentukan untuk kembali dipilih sebagai sumber bibit itik alabio yang berkualitas. Pak, ini tadi kita mengambil telur ya Pak ya. Terus ini lagi proses apa nih Pak? Telur-telur yang sudah itik yang sudah bertelur di kandang layer, di kandang itik bertelur, kita bawa ke ruang seleksi. Ini adalah ruang seleksi dan ruang fumigasi. Kemudian setelah masuk sini, ini kita seleksi mana yang akan kita tetaskan dan mana yang nanti kita sortir untuk konsumsi saja. Jadi ada yang untuk ditetaskan dan ada yang nanti untuk konsumsi atau dijual dalam bentuk telur. Yang akan kita tetaskan itu minimal beratnya 60 gram. Jadi kalau di bawah 60 gram itu kita gunakan untuk telur konsumsi saja. Setelah nanti diseleksi, sudah kita bersihkan juga telur-telur yang nempel kotoran, kita bersihkan. Kemudian kita masukkan ke dalam ruang fumigasi. Fungsi dari ruang fumigasi atau telur-telur yang dimasukkan di sana adalah untuk mematikan kuman-kuman penyakit yang menempel di dalam kulit telur, sehingga nanti ketika masuk penetasan, waktu ditetaskan itu tidak ada infeksi penyakit yang menginfeksi calon itik yang ada di penetasan, sehingga nanti sehat itik-itiknya. Kemudian setelah dari ruang fumigasi itu nanti masuk ke ruang penyimpanan atau ruang holding. Di ruang holding ini kita buat suhunya 18 derajat. Kenapa? Karena supaya telur-telur yang kita simpan ini tidak ada aktivitas metabolisme di dalam telurnya. Sehingga nanti ketika masuk di dalam mesin tetas itu masih dalam posisi segar, tidak ada perubahan komposisi di dalam telur tersebut. Oke, berarti itu dia kenapa ada ekstrak yang berwarna merah dan juga kuning. Kalau yang merah ini untuk apa Pak? Pembibitan atau konsumsi? Kalau yang merah ini biasanya untuk konsumsi karena merah akan tersortir gitu ya. Kalau yang kuning nanti kita gunakan untuk yang ditetaskan telur-telurnya. Telur yang telah diperiksa dan ditimbang serta dilakukan fumigasi kemudian diletakkan di mesin setter atau pemanas dengan suhu yang telah ditentukan seperti telur itik alabio saat dalam kondisi pengeraman dengan indukan. Mesin yang dimiliki mampu menampung ribuan telur dalam satu mesin ini. Setelah selama 24 hari di dalam mesin, maka telur kemudian dikeluarkan untuk dilakukan proses candling atau memeriksa kondisi telur yang telah muncul embrio itik alabio yang ditandai dengan adanya titik hitam yang bergerak di dalam telur. Pemirsa, setelah pemindahan telur dimasukkan ke mesin ini selama 24 hari. Lalu ada proses apa lagi nih Pak? Jadi setelah telur kita masukkan ke mesin setter, ini nama mesin setter, kemudian selama 24 hari. Setelah 24 hari kita keluarkan untuk dilakukan candling. Ya, seperti ini candling. Candling adalah kegiatan peneropongan pada telur untuk mengetahui telur yang fertil dan infertil, dan kemudian untuk mengetahui embrio-embrio atau calon itik yang tidak berkembang. Nah, nanti telur-telur yang tidak berkembang dan telur infertil atau yang tidak subur, yang tidak dibuai oleh pejantan, itu akan dipisahkan, kemudian akan dimusnahkan untuk tidak dipakai lagi ke proses selanjutnya. Kemudian
embrio atau telur-telur yang punya embrio yang masih berkembang, masih bagus, itu akan dipindahkan ke mesin hatcher atau mesin penetasan akhir. Nanti pada umur 24 sampai 28 hari baru nanti kita bongkar, kita panen DUD-nya atau itiknya. Oke. Boleh Pak ditunjukkan bagaimana cara mengetahui telur infertil atau tidak begitu? Oh iya, kalau telur infertil itu biasanya ketika diteropong dia akan bening, gitu. Tidak ada bintik-bintik atau apapun, dia bening seperti telur biasa yang tidak berkembang. Kemudian kalau telur yang embrionya mati, dia ada bintik atau ada gumpalan darah atau gumpalan hitam gitu, yang tapi dia tidak ada aktivitas atau gerakan di dalam telurnya, sehingga dia mati dan tidak berkembang. Kalau yang masih hidup, biasanya dia sudah ada gerakan. Dia hitam semua, kemudian lubang udaranya juga akan kelihatan lebih lebar. Kemudian ketika dia diamati itu dia ada gerakan-gerakan, dia sudah bernyawa kan itu embrionya, dan itu nanti yang akan dipindah ke mesin tetas selanjutnya. Telur-telur yang telah dipastikan muncul embrio itik alabio dan berumur 24 hari kemudian dipindahkan ke mesin penetas atau untuk kembali disimpan selama 4 hari hingga telur-telur menetas. Pemirsa, di belakang saya ini ada mesin yang sangat besar sekali. Pak Yudi, ini mesin apa nih Pak? Ya Mbak, ini kita hari ini karena pas harinya menetas itik kita, menetas DUD, ini adalah mesin tetas atau hatcher gitu. Kita punya 2 jenis mesin. Ada yang pertama yang ketika awal pengeraman, awal penetasan itu 1 sampai 24 hari, itu ada mesin setter itu di seberang nanti. Kemudian setelah umur 24 hari nanti kita pindah ke sini setelah mau menetas. Setelah itu, setelah umur 28 hari nanti baru kita buka, kita panen pada hari ini. Pas ini kita mau bongkar DUD untuk seleksi yang akan kita jual nanti ke konsumen, gitu Mbak. Oke, ini boleh dibuka nih Pak? Iya, monggo. Boleh ya Pak ya? Ya. Oke, Dibuka. kita akan lihat ke dalam nih Ya. pemirsa. Apa ada sesuatu di sini? Ya. Oh, Nah, ada ini. bebeknya ya Pak ya, yang Ya. baru menetas. Ya, ini yang baru menetas, baru hari ini menetas. Kemudian ya kita Untuk penetasannya sendiri bagaimana Pak? Dari telur hingga Ya. menjadi itik-itik kecil ini butuh berapa hari? Kita menetas biasa kalau bebek itu 28 hari. Nanti kita setting pada suhu 37,5 derajat sampai 38 derajat ya, dengan kelembaban sekitar 65% gitu. Jadi nanti itu standar yang kita buat supaya hasil penetasannya bagus. Oke, berarti untuk penetasan sendiri punya standar suhu dan juga kelembapan, betul. begitu ya Pak ya? Oke. Bibit itik alabio yang baru menetas kemudian dilakukan proses sexing atau pemilihan jenis jantan dan betina yang dibedakan dengan tempat penampungan bibit itik alabio guna memudahkan penghitungan jumlah produksi jantan dan betina. Pemirsa, di sekeliling Dinda ini sudah banyak sekali anak-anak itik dan juga kandang penampungan bibit. Pak Yudi, ini ada proses apa nih Pak? Hari ini kita baru membongkar meri atau DUD namanya, D-Oldak. Jadi anak itik umur sehari, dan ini setelah kita dari penetasan tadi, kemudian kita bongkar di sini. Setelah kita bongkar nanti kita pilih apa, ada yang mungkin tidak sesuai dengan spek dan ada yang sesuai spek. Nanti yang tidak sesuai dengan spek kita singkirkan, kemudian pilah, dan itu yang nanti tidak akan kita jual dan hanya
itik yang sesuai standar aja yang akan kita jual. Bagaimana caranya mengetahui ini sesuai standar atau tidak, Pak? Di dalam itik itu ada namanya standar SNI nasional ya Mbak. Jadi kita punya standar nasional untuk bibit itik, sehingga nanti itik-itik yang kita pilih ini adalah itik-itik yang di atas 38 gram beratnya. Kalau di bawah 38 gram itu nanti kita perbaiki, kemudian nanti kita jadikan menjadi standar sesuai dengan SNI yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Oke, berarti sesuai standar ini berpatokan dengan beratnya ya Pak? Betul, betul. Oke Pak, untuk mengetahui ini itik jantan dan juga betina dari mana nih Pak? Oh iya. Ini teman-teman juga baru melakukan sexing ya namanya. Sexing itu memisahkan atau melihat jantan yang jantan mana, yang betina mana. Biasanya yang jantan itu ada bintik kecil di dalam kloaka, ada di dalam anus itik ya, sehingga nanti di situ akan kelihatan kalau ada bintik itu maka mereka jantan. Tapi kalau dia polos, tidak ada bintilan kecil di dalam anusnya, dalam kloakanya, itu berarti betina. Nah, pemisahan jantan betina kita ini ada keranjang, yang merah itu nanti jantan, kemudian yang betina itu nanti biru, warna biru. Ini supaya nanti ketika kita melakukan grading atau melakukan seleksi yang lebih lanjut, nanti tidak clear, ini yang jantan, ini yang betina gitu. Ya sudah kita pisahkan dari sejak awal. Untuk mendapatkan bibit itik alabio yang berkualitas, bibit itik jantan dan betina kemudian kembali ditimbang berat badannya sesuai standar berat bibit itik alabio yang ditentukan guna mendapatkan bibit itik yang baik, sehat, dan berkualitas. Proses penimbangan bibit itik alabio ini dikenal dengan istilah grading. Pemirsa, kalau tadi kita melakukan proses seleksi antara itik jantan dan juga betina, pastinya ini ada juga nih proses seleksi. Tapi ini ada proses seleksi apa nih Pak? Jadi gini Mbak, untuk di ruang seleksi dan ruang grading ini ruang grading, kita menyeleksi itik-itik atau DUD yang tadi sudah di sexing sesuai dengan standar yang kita inginkan. Standar tadi saya bilang 38 gram untuk standar nasional untuk itik yang bisa dikeluarkan atau dijual sebagai bibit. Nah, ini kita grading dengan kita timbang ternak-ternak atau DUD itik-itik umur sehari ini yang sudah kita siapkan di sini, kita timbang satu-satu, kemudian kita pisahkan yang di bawah 38 gram nanti kita pisahkan, biasanya ini hanya sekitar 15%, 10-15% itu yang kita pisahkan, nanti kita pelihara sampai 3-4 hari sebelum kita keluarkan. Kemudian yang sudah sesuai, yang 38 gram ke atas itu nanti langsung kita packing dan kita jual ke konsumen. Oke, untuk itik yang di bawah standar, bagaimana upaya penanganannya agar dia bisa menjadi itik yang bisa distandarisasi, Pak? Ya, nanti biasanya itik yang tadi 10-15% tadi kita pelihara dengan brooding ya, namanya brooding untuk peliharaan awal itu kita sesuaikan suhunya dengan suhu pengaraman atau suhu penetasan yang biasa kalau secara alami kan suhu pengaraman itu kan tadi 37 sampai 38, nah kita sesuaikan dengan situ pemanasnya sehingga nanti kita kasih pakan dan biasanya itu 3 sampai 4 hari sudah mencapai target bibit yang sesuai standar.
Untuk itik alabio yang telah memenuhi proses grading ini, kemudian langsung dikemas dalam kotak yang didesain khusus untuk pengiriman sesuai dengan pemesanan masyarakat yang ingin memelihara itik alabio, baik untuk konsumsi daging maupun telur itik alabio. Ya pemirsa, setelah tadi kita melakukan proses seleksi ya Pak ya, antara itik yang sesuai standar dengan yang tidak, ini ada kotak-kotak, ada proses apa lagi nih Pak? Oh iya, gini Mbak, jadi setelah kita tadi melakukan grading, melakukan seleksi yang sesuai dan tidak, akan bisa kita jual ke konsumen. Biasanya dari pemasaran akan mengirimkan pesanan ke kita, jadi ini petugas kita menerima pesanan, kemudian berapa jumlahnya, jantannya berapa, betinanya berapa. Setelah itu kita rekap, kemudian setelah pesanannya tadi sudah sesuai, kita konfirmasi, kita melakukan packing sesuai pesanan yang ada. Packing yang kita lakukan biasanya setiap kemasan atau setiap kardus yang kita packing ini jumlahnya antara 80 sampai 100 ekor per kemasan atau per kardus. Kalau yang jaraknya dekat, yang pengirimannya dekat kurang dari 1 jam itu biasanya kita isi 100, itu aman. Tetapi kalau lebih dari 1 jam nanti pengirimannya ke luar kota atau ke kabupaten lain, biasanya cuma kita isi 80 per kemasan atau per kardus. Kenapa? Karena kita menyiapkan ruang supaya oksigen yang di dalam kemasan itu tercukupi, sehingga dia tidak berdesak-desakan, sehingga ketika nanti sampai konsumen itu tetap sehat dan tetap tidak ada yang mati gitu ketika sampai di konsumen. Untuk bibit itik alabio yang belum terjual maupun yang belum memenuhi berat badan standar untuk dijual, kemudian dipelihara di kandang penampungan bibit itik alabio yang telah dipisahkan untuk bibit jantan dan betina. Ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan bibit yang nantinya akan dijual kembali untuk memenuhi pesanan masyarakat. Ya pemirsa, setelah tadi kita melakukan seleksi standar dan tidaknya ukuran itik tadi ya Pak ya, nah ini proses apa lagi nih Pak? Jadi yang di sini adalah kandang DUD atau kandang starter, kandang pemberaan awal pertumbuhan dari itik yang baru netes. Ini ada itik yang sebenarnya masih sesuai standar ya, kemarin seleksinya udah sesuai, cuman belum diambil konsumen atau masih ditahan karena belum diambil dan belum ada pesanan. Kita pelihara di sini. Ini ada brooding, ada pemanas yang nanti disesuaikan dengan suhu pengeraman waktu ketika di penetasan, sehingga nanti di sini akan tambah besar tentunya karena kita kasih pakan, kita kasih minum yang ada vitaminnya dan anti stres, supaya pada awal-awal pertumbuhan nanti bisa lebih sehat dan standarnya selalu meningkat lagi. Oke, kalau pakannya sendiri ini dari apa nih Pak? Ini kita pakan pabrikan memang Mbak, jadi konsentrat, ini pakan lengkap, jadi sudah sesuai dengan standar pakan juga. Kita juga punya standar pakan untuk masa awal pertumbuhan itu minimal kandungan proteinnya 21%. Jadi pakan yang kita gunakan proteinnya 21%, sehingga harapannya nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, pemirsa, pemerintah dalam upaya pelestarian itik alabio unggulan Kalimantan Selatan dan menjaga ketahanan pangan memberikan kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin mendapatkan bibit itik alabio unggulan khas Kalimantan Selatan ini dapat datang sendiri ke kantor Balai Pembibitan Ternak Unggul Pelaihari Tanah Laut dengan pemesanan bibit itik alabio secara aplikasi digital.
Pemirsa, sudah tahu kan bagaimana proses budidaya dan cara mendapatkan bibit unggulan lokal Kalimantan Selatan? Itik Alabio perlu dilestarikan sebagai upaya ketahanan pangan nasional. Saya Dinda Nur Kamila pamit, sampai jumpa di episode Potensi Banua selanjutnya.